Aksi kejahatan jalanan belakang ini makin meresahkan dan pelakunya terbilang nekat dan sadis. Dan ironisnya, sebagian pelaku masih remaja. Mengapa kejahatan jalanan marak dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Kita akan bahas bersama Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Pak Beni Mamoto, dan Kriminolog Universitas Indonesia, Bang Adrianus Meliala. Selamat pagi, Pak Beni dan Bang Adrianus. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Adrianus terlebih dahulu. Ini secara psikologis saja kita merasa makin marakkah atau sebenarnya memang kalau kita lihat benar ada kenaikan angkanya atau mungkin mencuat lagi, sempat hilang lalu tapi mencuat lagi dan ramai lagi, atau apa sebenarnya kondisinya, Bang Adrianus? Saya menduga situasinya sama ya. Mengapa sama dengan situasi ketika kita normal sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, maka belum ada penurunan juga maksudnya gitu ya, Pak Adrianus? Betul. Ya, karena kita kan mau mendekati titik new normal nih, gitu ya. Oke. Jadi ketika dulu tidak ada dan tiba-tiba ada, maka kita melihat ada peningkatan. Jangan lupa bahwa dalam konteks kejahatan jalanan ini, maka terdiri dari berbagai jenis. Ada begal yang beneran ya, ada rampok, ada jambret, ada preman juga, ada tawuran, ada perkelahian antar kelompok anak muda, macam-macam sebetulnya. Nah, memang dari yang macam-macam ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat sebagai pattern atau pola yang paling mencuat dan memprihatinkan. Pertama tadi keterlibatan anak-anak, lalu akses atau penggunaan pada kendaraan bermotor khususnya R2, dan yang ketiga adalah juga ada unsur senjata tajam, dan yang keempat adalah adanya setia kawan. Ya, atau toleransi solider antar anak muda, antar anggota kelompok tersebut, di mana kemudian bahkan sampai pada menggunakan kekerasan pun mereka lalu bersedia solider gitu ya. Apalagi dengan misalnya juga diketemukan oleh kepolisian penggunaan obat bius atau alkohol, yang kemudian membuat mereka makin berani dalam rangka melawan, dalam rangka melakukan aksinya begitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang memang harus ditekan, nggak ada cerita lain. Dan ketika masyarakat itu memang tidak mampu melawan, saya kira tidak juga bijak kalau kita bilang kepada masyarakat, ayo lawan dong, ayo teriak dong. Nah, kejadian yang dicontohkan lewat video tadi, maka memang dalam hal ini kepolisian lah the one and only ya, pihak-pihak yang satu-satunya di mana kita bisa bersandar dalam rangka mengamankan jalanan ini. Demikian. Oke. Adakah hubungannya itu, Bang Adrianus, antara kalau kita mengenal begal itu kan sebenarnya fokus pada kendaraan gitu ya, untuk mencuri kendaraan, lalu agak meluas menjadi mencuri barang milik seperti penjambretan dan perampokan. Adakah hubungannya juga dengan mungkin pergerakan itu tadi, kelompok-kelompok yang disebut sebagai geng atau geng motor kah atau gangster kah, kelompok preman kah? Adakah hubungannya dengan itu juga, dan juga meningkatnya kejahatan jalanan lainnya selain begal ini? Ada hubungannya antara ini dan pelakunya juga ada hubungan kah? Sebetulnya kejahatan jalanan itu memiliki beberapa ciri ya yang dapat dikenali. Pertama adalah modusnya mudah. Ya, bahkan siapapun bisa dapat melakukannya karena mudah ya melakukannya. Yang kedua adalah selalu ada unsur grab and run, ambil, pukul, tusuk lalu lari gitu ya. Jadi nggak boleh berlama-lama di satu tempat karena ini takut diamuk massa begitu ya. Dan yang ketiga adalah unsur kecepatan ya, unsur dadakan gitu ya. Nah, maka memang menjadi soal bagi kepolisian kalau misalnya polisinya lambat datang atau tidak berada di mana-mana. Nah, untuk itu maka patroli yang rutin khususnya pada tempat-tempat yang dikatakan sebagai rawan, gelap dan sunyi, itu saya kira adalah obat yang paling manjur tuh. Karena apa? Karena disitulah lalu kemudian orang berada pada titik lemahnya. Dia sendirian, dia tidak terjaga, tidak terlindungi, tidak bisa melawan juga begitu ya. Maka perlu ada satu empowerment yang membackup masyarakat pada saat situasi itu, yakni kepolisian. Demikian. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, sudah memadaikah kalau tadi kita dengar Bang Adrianus, yang saya tangkap adalah kalau patroli bisa ditingkatkan, khususnya di daerah-daerah yang rawan, ini seharusnya bisa menekan juga jumlah kejadian. Nah, apakah memang ada yang bisa ditingkatkan dari apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh polisi, tapi bisa ditingkatkan lagi untuk menghalangi atau mengurangi angka kejadian ini? Yang pertama, pada kesempatan ini secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan jajarannya sampai dengan tingkat Polsek karena telah berhasil mengamankan jalannya mudik. Bayangkan 150.000 anggota itu fokus dikerahkan untuk itu. Nah, ini di satu sisi. Nah, di sisi lain memang menurut kami
sekarang ini setelah mulai reda pengamanan mudik lebaran, maka perlu fokus untuk menangani masalah yang menjadi keresahan masyarakat. Ya. Jadi yang pertama tentunya pemetaan daerah-daerah rawan. Kemudian kedua dukungan sarana prasarana seperti contoh CCTV ini penting sekali karena dalam banyak kasus terungkap berkat bantuan CCTV. Ya. Ini bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Kemudian peningkatan patroli di daerah rawan, ini juga menjadi penting. Dan yang ketiga edukasi publik. Karena kita semua tahu bahwa korban ini rata-rata sendirian. Kemudian berada di titik lemah seperti yang disampaikan Prof. Adrianus. Kemudian yang berikutnya juga menyangkut masalah lampu merah daerah rawan. Ini ada titik tertentu di mana orang itu menunggu lampu hijau baru jalan. Di situ ada kelemahan ketika itu dini hari, supir sendirian dan sebagainya. Kita semua tahu, contohnya saja lah di lampu merah Coca-Cola dulu, itu terkenal sekali. Ya, ya. Itu selalu ada apa namanya jambret todong dan sebagainya. Ya, dulu Nah kita ini saya mengenalnya golok yakin merah teman-teman. kalau tidak salah ya Pak Beni ya. Betul, saya Dulu yakin kita teman-teman dari Polri sudah memetakan untuk bagaimana menekan angka kejahatan jalanan ini. Dan satu lagi, ketika saya dulu ditanya sebagai orang yang pernah tugas di BNN, Pak Beni, COVID ini kira-kira apa yang akan berkembang? Jawaban saya pertama adalah narkoba. Karena mereka akan memasarkan bagi yang menganggur, yang frustrasi dan sebagainya. Ini menjadi penting karena apa? Dampak ikutannya ya kejahatan jalanan ini diantaranya. Bagaimana 2 orang anggota TNI dibegal oleh 9 orang. Ternyata mereka mengonsumsi miras. Ya. Nah, kami mengimbau jajaran Polri ketika menangkap serta-merta perlu memeriksa tes urin dan sebagainya untuk nanti menjadi bahan evaluasi. Berapa persen yang mengonsumsi miras dan narkoba, kemudian berapa persen anak-anak. Nah, kita semua tahu bahwa selama bulan puasa itu kan anak-anak sudah terbiasa untuk ngabuburit, kemudian naik motor keliling dan sebagainya. Ketika dia tidak punya uang, dan dibutuhkan untuk nanti ingin liburan dan sebagainya, di situ kemungkinan besar timbul niat bersama teman-temannya secara berkelompok. Ini bisa terjadi pembegalan dan sebagainya. Nah, itu Ini menjadi PR. ya, itu tampaknya menjadi jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan gitu ya Pak Beni ya. Tapi mengapa tidak ada keraguan? Ini mungkin saya lemparkan ke Prof. Adrianus lagi. Mengapa tidak ada keraguan di anak-anak yang di bawah umur ini gitu untuk melakukan kejahatan, apalagi juga yang melibatkan kekerasan? Ya, jangan lupa bahwa kalau kita misalnya melihat fenomena kelitih ya, itu kan juga mirip-mirip dengan begal pada umumnya. Itu kemampuan melakukan kekerasan itu dianggap sebagai ajang untuk uji keberanian, untuk uji nyali, untuk naik menduduki posisi di kelompoknya agar dilihat sebagai jagoan dan warrior begitu ya. Jadi tekanan dari sesama lah gitu ya. Karena kalau dari dalam diri seseorang kan mungkin tidak ada dorongan untuk menyakiti gitu, tapi tekanan itu ya, tekanan dari sesama peersnya gitu ya, Betul sekali. Makanya kemudian ketika misalnya orang tua didatangkan ke kantor polisi ketika anaknya sudah ditangkap ya, lalu kaget ya, anak yang tadinya manis di rumah, anak-anak rumah gitu ya, anak mami, bisa kemudian melakukan satu tindakan yang brutal seperti itu. Jadi pada saat itu, pada saat dia berkelompok dengan teman-temannya, maka dia sudah menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang menjadi masuk dalam jiwa kelompoknya. Begitulah kalau kita memakai teori psikologi kelompok ya, yang lalu mampu berbuat kejam, padahal pada saat dia pribadi, pada saat dia sendirian, dia tidak mampu melakukannya. Apalagi ditambah lagi dengan pengaruh alkohol, narkotika, dan juga kemudian tekanan bahwa itu memang satu jalan yang harus dilakukan ya untuk kemudian dipandang ya, oleh kelompoknya. Demikian. Oke. Nah, sejauh ini apakah bentuk-bentuk kejahatan khususnya seperti begal ini lebih sporadis sajakah, mencuat dari sekelompok orang sajakah, atau memang lebih terorganisir sejauh ini yang diketahui Pak? Kita sebagai masyarakat memang cukup beruntung ya, tidak mengenal riwayat kejahatan terorganisir ya seperti halnya negara-negara lain lah gitu ya. Dengan kata lain, maka apa yang muncul di kota-kota besar di Indonesia itu lebih sporadis ya.
Jadi dengan kata lain ada kelompok yang kemudian sudah seumur-umur semua, lalu punya akses motor semua gitu ya. Lalu kemudian ketemu dengan lawan, lalu berkelahi dia. Begitu kemudian pelakunya 1-2 orang pentolannya diambil polisi, maka lalu kemudian turun lagi, hilang lagi, muncul lagi tahun berikutnya. Jadi lebih bersifat sporadis. Nah, ini memang menjadikan satu pekerjaan rumah yang baru, yakni harus terus-terusan tuh. Jadi sosialisasi, prevensi dan seterusnya itu harus terus-terusan dilakukan oleh kepolisian. Jangan hanya merasa bahwa sekali sudah disentuh lalu selesai. Karena tadi muncul orang-orang baru, anak-anak muda yang sudah mulai makin mampu untuk melakukan begal lagi gitu ya. Di mana kemudian polisi harus mengulang lagi proses dari awal. Demikian. Nah, ini jelas sekali tadi digambarkan Prof. Adrianus bahwa begitu Pak Beni, kalau terorganisir, selesaikan dari atas, kepalanya, organisasinya jatuh begitu istilahnya kalau yang kita pahami secara sederhana. Tapi ini masalahnya muncul kecil-kecil sehingga kepolisian jadi harus berada di mana-mana dan setiap saat gitu. Ini tentu kesulitan tersendiri bagi kepolisian, Pak Beni. Apa yang bisa dilakukan di sini? Ya, yang pertama tentunya tadi sudah diutarakan oleh Prof. Adrianus. Ini modus yang paling mudah. Kalau kita mau nyuri di satu rumah, mesti survei dulu, mempertimbangkan keamanan lingkungannya dan sebagainya. Kalau ini jalanan kan hit and run. Begitu lihat targetnya itu lengah, serang, ambil, pergi, sudah kabur. Lihat kesempatan juga gitu ya. Betul, itu perlunya bantuan CCTV dan sebagainya, serta patroli yang bisa hadir di jam-jam rawan. Nah, dalam konteks ini yang menurut saya perlu perhatikan adalah ada proses peniruan. Jadi melihat di satu daerah ada kejadian seperti itu, anak-anak di daerah lain ini terinspirasi. Wah, itu bisa. Kemudian hasilnya, kan ini kalau kata begal rata-rata targetnya adalah motor. Nah, ketika mereka dapat motor kan hasilnya lumayan. Ketika bisa dijual di pasar gelap dan sebagainya. Kalau motor tidak bisa, baru nanti barang-barangnya. Termasuk sopir, kan nggak mungkin dia membegal truk. Tapi barang bawaannya si sopir itulah minimal. Dia pikir ada handphone, ada tas berisi uang dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi memang edukasi ini menjadi penting kepada publik supaya ini bisa berjalan berkesinambungan. Baik mengingatkan kepada publik untuk kewaspadaan, kemudian juga koordinasi dengan instansi terkait, khususnya pemerintah daerah. Bagaimana semua kawasan rawan itu bisa dijangkau dengan CCTV. Ini sangat-sangat membantu polisi ketika mengungkap kejahatan jalanan ini. Oke, dan memang tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang paling tidak penggunaan teknologi dan juga beberapa fasilitas yang akan bisa membantu kepolisian, mengingat harusnya kepolisian rasanya tidak mungkin kalau kepolisian orang per orang gitu. Jumlahnya tidak akan memadai untuk mengawasi semua ini. Nah, nanti kita akan menuju ke sana dan membahasnya lebih jauh lagi. Kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Pak Beni Mamoto dan juga Bang Adrianus Meliala membahas mengenai kejahatan begal yang marak akhir-akhir ini. Kalau melihat dari pelaku kejahatannya dan juga motivasi mereka dalam melakukan kejahatan, Bang Adrianus, sebenarnya apakah hanya faktor ekonomi yang sebenarnya menjadi pemicu maraknya kejahatan begal yang terjadi, atau sebenarnya ada banyak faktor-faktor lain, terutama juga kalau kita melihat banyaknya anak-anak di bawah umur yang terlibat, yang tentunya anak-anak di bawah umur ini bukan pihak di keluarga mereka yang memang dibebankan untuk membiayai keluarga mereka begitu, sehingga faktor ekonomi kok tampaknya menjadi satu hal yang hanya salah satu faktor dan bukan menjadi yang utama, atau salahkah asumsi ini, Bang Adrianus? Ya, repotnya kan di jalan ini menjadi tempat yang kita sebut sebagai arena untuk belajar sosial ya, social learning theory gitu. Yakni kita belajar sesuatu di jalan, tadinya kita tidak tahu bahwa dengan kita curi handphone kita bisa dapat uang. Dengan kita begal lalu kemudian ada motor tertinggal dan motornya bisa kita bisa jual dan dapat uang. Ya. Awalnya adalah untuk iseng-iseng aja, awalnya untuk ngejago gitu ya. Tapi lama-lama kok bisa dapat uang ya. Nah, kita belajar dari situ tuh. Dan anak-anak ini juga
menjadi pembelajar yang cepat juga melihat situasi tersebut gitu. Iya. Ini benar bahwa memang ekonomi tidak menjadi faktor yang awal, tapi karena lama-lama kok enak ya gitu ya. Kok setelah begal orang lalu kemudian terlihat sebagai gaya, lalu kok bisa dapat uang ya. Nah, kemudian lama-lama motifnya bergeser dan dia menjadi orang yang economically motivated namanya. Jadi kejahatannya bermotivasi ekonomis. Demikian. Jadi itu menjadi seakan-akan ya profesi gitu bagi mereka gitu ya, sumber keuangan mereka gitu. Disebut sebagai profesi, saya rasa tidak ya. Tentu itu membutuhkan jam terbang, lalu mereka juga perlu ada komunitas yang terus-menerus membuat mereka lalu kemudian menjadi jagoan di jalan gitu ya. Umumnya ketika mereka misalnya sudah kena razia sekali aja, maka anak-anak itu kemudian langsung kapok dan mulai berubah. Nah, masalahnya adalah bahwa kemungkinan untuk mereka luput dari razia, luput dari operasi polisi masih besar nampaknya. Karena apa? Karena ruang gerak mereka untuk membegal luas sekali, jumlah frekuensi patroli mungkin terbatas, sehingga kemudian lalu tingkat kemungkinan mereka untuk kemudian tertangkap juga masih kecil. Nah, ini yang menurut saya perlu diperbesar oleh kepolisian. Demikian. Itu apa yang bisa dilakukan, bukan apa ya, tapi siapa pihak yang akan bisa menghentikan sebelum aksi ini terjadi, Pak Adrianus? Karena kalau kepolisian kan hanya bisa pada saat aksi terjadi atau sudah kejadian baru bisa mengetahui. Sekali lagi karena ini tidak terstruktur, bukan sebuah organisasi, sehingga polisi mungkin sulit untuk mendeteksi adanya niatan untuk kelompok sporadis seperti ini gitu. Nah, siapa kalau begitu yang bisa menghentikan? Apakah memang peran orang tua kah, atau peran mungkin di tengah masyarakat kah, orang-orang atau tokoh-tokoh di tengah masyarakat, atau siapa sebenarnya yang bisa menghentikan agar jangan sampai anak-anak muda ini lebih banyak lagi terjerumus sampai melakukan aksi kriminal seperti ini? Khususnya ketika itu melibatkan anak-anak muda yang di bawah umur pula, maka tentu orang tua adalah pihak yang harus kita juga minta pertanggungjawabannya. Dalam arti bahwa mereka lah yang memberikan akses motor, mereka pula yang memberikan izin anak untuk keluar rumah pada dini hari misalnya. Demikian juga mereka orang tua yang kemudian tidak curiga ketika anak tiba-tiba bajunya berlumuran darah, atau ketika anak tiba-tiba punya uang banyak ya. Nah, saya kira orang tua lah yang harus diberikan perhatian. Nah, memang di pihak lain juga ada soal ketika orang tua juga pagi pergi bekerja, malam pulang, lalu dua-duanya bekerja, dua-duanya tidak ada di rumah, ini juga menjadikan persoalan menjadi sulit. Tapi ketika itu mungkin dilakukan, maka saya kira orang tua adalah pihak yang harus diminta kerjasamanya. Bahkan menurut saya juga diminta tanggung jawabnya. Sebagai contoh misalnya ketika anak menggunakan motor orang tua, untuk kemudian terlibat dalam aksi begal, maka ketika kemudian motor tersebut itu dirazia dan disita oleh polisi, saya kira orang tua juga perlu tanggung jawab. Misalnya saja SIM orang tua perlu disita misalnya. Tentu saja sejauh memang ada dasar hukum untuk itu, agar orang tua juga kemudian makin menjaga anak-anaknya, ya, agar menjadi beban masyarakat. Demikian. Jadi tidak ada penyalahgunaan kendaraannya, setidaknya dari situ kan orang tua bisa lebih awas lagi, lebih perhatian lagi. Oke, kalau dari kepolisian bagaimana Pak Benny? Mungkin ada juga, karena saya tahu dalam kepolisian ini juga kan tidak sepenuhnya hanya untuk penegakan hukum dalam arti setelah kejadian juga. Polisi pasti juga melakukan langkah-langkah preemptif juga, pendekatan juga ke masyarakat juga untuk mencoba menghentikan langkah kejahatan sebelum kejadian gitu. Bisakah ini dilakukan? Atau mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan oleh kepolisian untuk lebih menyentuh ke masyarakat dalam memberikan mungkin itu pembekalan kah, baik ke orang tua maupun kepada anak-anak muda? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, Pak Benny? Ya, ini saya bicara tentang pengalaman dulu ketika saya masih aktif menjadi polisi ya. Ketika saya menangani kasus, tidak hanya secara pro justisia saya membuktikan kejahatannya, tetapi saya lebih suka kemudian mengungkap latar belakang, motivasi, kemudian faktor apa yang mempengaruhi, kemudian dari mana dia belajar dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini menurut saya perlu pendampingan dari psikolog, khususnya pada anak-anak yang di bawah umur. Nah, ketika psikolog juga melakukan interview mendalami untuk nanti akan bisa dibuat langkah-langkah edukasi publik di satu sisi, karena yang bersangkutan mencerita, Pak, target saya ini, saya operasi jam segini. Nah, ini akan menjadi masukan.
untuk edukasi publik. Hmm. Yang kedua, bagaimana hubungan dia dengan orang tua. Oh, orang tua kami nggak peduli, Pak. Kami mau pergi, mau ini dan sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor lain yang bisa digali oleh Biro Psikologi Polri. Maka saya selalu menyatakan bahwa peran penting dari Biro Psikologi Polri ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Kita tidak semata-mata ingin hanya mengungkap kasus dan membuktikan ke pengadilan. Tetapi kita ingin menyelesaikan secara tuntas. Akar masalahnya apa dan sebagainya. Bukan Jadi hanya saya yakin dari subjeknya gitu Pak kasus-kasus, Beni ya, tapi permasalahannya betul, itu gitu ya, bukan hanya subjeknya betul. dihukum. Saya yakin kasus-kasus yang ada ini kalau dikaji lebih dalam akan kelihatan polanya. Kemudian disitulah dibuat satu untuk publik bagaimana, satu untuk menangani orangnya gimana, kemudian apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh Polri, berangkat dari situ. Saya sering bagaimana membaca dari si pelaku, membaca cara berpikirnya, membaca bagaimana sih mereka menentukan target segala macam. Bahan itulah yang menurut saya penting untuk langkah ke depan ini untuk mengatasi supaya kejahatan jalanan ini bisa ditekan. Oke. Langkah tegas menindak pelaku itu menurut Anda tidak akan cukup untuk memberikan efek jera? Tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Ketika akar masalah kita tidak bisa identifikasi, kemudian nanti bagaimana menyelesaikan akar masalah ini tentunya melibatkan banyak pihak, termasuk orang tua, lingkungan, dan sebagainya, sehingga diharapkan secara komprehensif lah pendekatannya. Kalau dari Pak Dianus, pendapatnya bagaimana Prof? Langkah tegas untuk menghukum pelaku, apakah memang tidak akan cukup juga untuk menyelesaikan masalah maraknya pembegalan ini? Ya, saya setuju bahwa memang perlu ada hal yang pemahaman yang komprehensif ya. Tetapi saya mengharapkan nggak usahlah itu dilakukan oleh kepolisian lagi ya. Polisi ini tugasnya udah banyak nih, mulai dari ngurusi minyak goreng, kesehatan hewan ya, bahkan nanti sekarang lalu ngurusi lagi mengapa anak muda keluar dari rumah kan lalu terlalu banyak. Kenapa? Karena justru fokus pada kegiatan deteksi, patroli dan represi itu aja sudah kerja serius sekali itu ya. Dan pada konteks itu tidak ada pihak lain yang bisa kita bergantung kecuali kepolisian. Jadi menurut saya pada hal-hal lain itu ada sekolah, ada keluarga, ada lembaga agama mungkin yang bisa juga diminta perannya. Tetapi untuk konteks tadi ya prevensi, deteksi itu hanya polisi itu. Nah untuk itu maka saya ingin menggunakan kesempatan ini Pak Beni untuk bertanya atau berkomentar begini. Polisi ini banyak sekali menerima rekrutmen baru ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai jumlah yang kemudian dialokasikan, ditugaskan untuk kegiatan Samapta, khususnya juga tugas-tugas umum, khususnya lagi pada patroli malam, itu kelihatannya kok tidak signifikan bertambah. Ya, padahal kita butuh tadi patroli di mana-mana, khususnya di tempat-tempat yang rawan, karena hanya dengan itulah lalu kemudian masyarakat bisa kemudian terlindungi. Nah masalahnya adalah bahwa kelihatannya penempatan anggota Polri yang baru-baru ini ke bidang-bidang lain yang justru kemudian lalu itu kurang bersentuhan dengan apa yang diperlukan oleh publik. Misalnya sebagai contoh, kalau kita telepon kantor-kantor polisi pada malam hari, maka kalau saya bisa ambil kesimpulan sekitar 70% itu kemudian nggak bunyi itu, nggak berespons. Polisinya tidur juga sama-sama dengan kita sebagai masyarakat. Nah ini menurut saya perlu menjadi perhatian dari Kompolnas, Pak. Demikian. Oke, mungkin tanggapannya Pak Beni, kalau ditingkatkan patroli khususnya daerah-daerah rawan pada malam hari, karena beberapa lokasi yang kita dapatkan mengenai lokasi pembegalan ini, ternyata terjadinya bukan benar-benar di jalanan yang gang-gang kecil, sepi dan tidak ada penerangan, tapi di jalan-jalan yang masih cukup besar, jalan yang cukup ramai, walaupun pada malam hari lebih sepi begitu. Peningkatan patroli seharusnya bisa menghambat terjadinya aksi ini. Apakah ini memang harus ditekan lagi begitu untuk patroli ini, Pak Beni? Betul. Yang pertama tentunya berangkat dari data yang ada, bagaimana mengenai waktu kejadian di jam-jam rawan, di mana patroli itu jarang lewat, seperti dini hari, subuh, dan sebagainya. Ini perlu dipetakan, kemudian lokasi perlu dipetakan, kemudian target yang disasar itu juga perlu dipetakan. Barulah nanti ini akan disusun bagaimana patroli dilakukan. Sedikit menanggapi yang disampaikan Prof. Adrianus bahwa Polri dalam rangka merekrut SDM ini sudah berdasarkan kajian
kebutuhan, kemudian juga eh, penempatannya itu sudah disesuaikan dengan usulan kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing satuan kerja. Ada yang pensiun, jumlah pensiun cukup tinggi, kemudian bagaimana digantikan oleh rekrutmen yang baru dan sebagainya. Jadi memang tugas Polri saat ini berbeda dengan era-era sebelumnya. Karena apa? Juga dibebani dengan tugas-tugas tambahan. Tadi sudah disampaikan Prof. Adrianus, COVID ikut, minyak goreng ikut. Ya. Artinya segala masalah yang kemudian menimbulkan kerawanan terjadinya kejahatan, itu Polri harus hadir. Contoh minyak goreng, bisa terjadi kerusuhan massal ketika itu tidak tersedia dan sebagainya. Nah, di sini Polri turun langsung, semua jajaran turun langsung untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan sebagainya. Nah, beban tugas yang semakin banyak ini memang menurut saya perlu bagaimana mengantisipasi kejahatan lain yang kemudian muncul. Seperti contoh saat ini adalah yang menjadi perhatian publik kejahatan jalanan. Nah, ini saya yakin dari pihak Polri sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menekan berkembangnya kejahatan jalanan ini. Tapi sekali lagi, tadi saya sampaikan bahwa kalau saya selalu membaca pikiran dari pelaku untuk saya menentukan langkah nanti apa yang harus saya lakukan, termasuk pencegahannya. Paling tidak dari situ kita bisa melihat ya tidak bisa bergantung pada jumlah anggota ya, karena ini akan selalu kurang Pak Beni kalau mau dikerahkan untuk kasus-kasus seperti ini. Kalau dari rasio sendiri kan masih kurang kita, idealnya masih kurang, karena angka yang pensiun juga cukup tinggi ya. Kalau untuk pemenuhan fasilitas yang tadi sempat disebutkan seperti CCTV atau mungkin penerangan di area-area tertentu, kembali lagi ini kan sebenarnya tidak mungkin juga dari kepolisian semua begitu. Tapi apakah memang harus kepolisian yang mendorongkah? Karena kepolisian juga nanti yang akan mengidentifikasi daerah yang rawan, daerah yang masih fasilitasnya masih kurang dan lain-lain, Pak Beni? Betul, jadi ini kan tugas pemerintah daerah. Jadi diharapkan dengan masukan dari Polri, pemerintah daerah nanti yang akan memasang CCTV, lampu, penerangan jalan dan sebagainya, karena memang anggaran untuk itu mereka punya. Sementara untuk Polri kan untuk sarana prasarana yang berkaitan dengan kepentingan Polri di institusinya, begitu. Nah, Pak, saya ke Bang Adrianus, apa yang bisa dilakukan paling tidak dalam jangka waktu dekat ini untuk mengurangi, menekan atau membuat ragu pelaku-pelaku lainnya agar angka kejahatan pembegalan dan sejenisnya ini bisa berkurang, ataukah ada penindakan justru di tempat lain seperti narkoba atau tempat-tempat lainnya yang akan bisa menekan maraknya aksi ini? Saya ragu ya, kenapa? Karena kalau untuk narkotika sudah ada genrenya tuh ya. Demikian juga misalnya yang main obat bius, yang main rampok juga sebetulnya sudah ada genrenya. Sehingga sebetulnya kalau kita menekan narkotika dengan harapan agar kemudian mengurangi kejahatan jalanan, rasanya tidak akan terjadi juga. Dengan kata lain, memang kita harus fokus pada kejahatan jalanan ini sendiri dari segi modusnya dan dari segi kecenderungannya. Nah, di sini memang yang diperlukan adalah tadi polisi berada di mana-mana. Itu satu kata kuncinya tuh dari segi saya. Nah, jika kemudian lalu ada soal-soal dengan kepolisian, maka ya udah kembali aja kemudian kepada masyarakat untuk kemudian berusaha untuk mempolisii diri sendiri. Sebagai contoh misalnya tadi kalau dikatakan oleh Pak Beni misalnya, pertama kalau bisa jangan pulang malam. Kalau bisa kalau harus pulang malam jangan sendirian, ya. Kalaupun misalnya tidak bisa sendirian, ya paling tidak misalnya kita sewa taksi atau kendaraan yang lain sehingga kemudian kita terlindungi. Nah, moga-moga langkah-langkah itu menjadi cukup untuk bagi kita memproteksi diri kita sendiri. Nah, yang saya khawatirkan adalah setelah kita optimal dalam rangka mempolisi diri sendiri, adalah munculnya tindakan-tindakan vigilantisme, tindakan-tindakan di mana masyarakat mengambil keadilan itu sendiri dengan cara main hakim sendiri. Nah, ini yang menurut saya adu cepat nih antara polisi dan masyarakat nih. Ketika masyarakat merasa bahwa wah ini kita nggak terlindungi nih ya, jalan-jalan tetap sepi, tempat-tempat rawan itu cukup banyak dan seterusnya, lalu masyarakat melakukan satu langkah-langkah untuk mengamankan diri sendiri. Nah, ini polisi harus segera mengisinya nih, cepat kalau tidak lalu kemudian
tindakan main hakim sendiri akan menjadi makin marak di masyarakat. Demikian. Oke, kalau dari kepolisian, khususnya dari Kompolnas, bagaimana Pak Beni melihat bahwa ada kemungkinan ya masyarakat akhirnya pasti akan sampai pada puncaknya kalau memang ini tidak bisa diatasi gitu. Ya, dalam beberapa kasus bahkan sudah terjadi. Ya, Jadi pihak korban melakukan perlawanan seperti apa yang terjadi di apa namanya Di NTB. Lombok Ya. oh ya, beberapa saat yang lalu, kemudian viral, ribut dan sebagainya. Nah ini ke depan tentunya memang perlu dalam kaitan ini edukasi publik bahwa ketika nanti masyarakat melakukan perlawanan dan melebihi batas, itu ada sanksi hukum tersendiri. Artinya dia bukan korban, tetapi rame-rame mengeroyok pelaku sampai pelaku mati, sementara pelakunya sebenarnya sudah menyerah atau sudah tidak melawan lagi. Ya ini ada ranah hukum tersendiri. Jadi perlu juga edukasi tentang masalah hukum ini. ya. Sebatas mana? Kalau hanya batas menangkap, menyerahkan ke polisi, betul. Karena di undang-undang sini diatur. Dalam hal tertangkap tangan, semua orang boleh melakukan tindakan penangkapan, tetapi serta-merta diserahkan ke aparat kepolisian. Oke, ini diketahui. Tapi tentu saja kita ingin warga juga aman. Jadi tidak disarankan juga untuk semua mengambil tindakan sendiri. Tentu saja ini ada harus keyakinan dari warga juga. Tadi kasus yang seperti yang di Lombok ini mungkin memang salah satu kasus special case karena sendirian tapi bisa melawan banyak orang. Tapi tidak disarankan semua warga mungkin untuk melakukan hal yang sama. Kita berharap pada aparat bisa juga mencari cara-cara agar bisa menindak hal-hal tersebut. Dan kehadiran aparat ini juga menjadi sesuatu yang penting di tengah masyarakat agar bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pak Beni Mamoto, terima kasih banyak sudah bergabung, dan juga Bang Adrianus Meliala, terima kasih banyak sudah bergabung. Sehat terus semuanya dalam bertugas. Terima kasih. Terima kasih.